Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullah wa'lamu anna Allaha amarakum bi ta'ati wal ibadah wa nahakum bidzulmi wal ma'siyah wa'malus shalihat wajtanibus sayyi'at. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama untuk selalu meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Dan juga jangan lupa kita sempurnakan dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah
dengan selalu meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang selamat dan bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di musim yang masih wabah pandemi ini malah semakin meningkat. Maka ini pelajaran buat kita bersama, khususnya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh membahayakan dirinya sendiri dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Ini sesuai dengan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan konsep maqasidus syariah, sesuai dengan kaidah usul fiqhiyah, sesuai dengan tarikh sejarah ulama-ulama dahulu, bahwa mereka selalu menjaga diri dari musibah apapun. Peningkatan wabah pandemi saat ini para hadirin itu kembali kepada kita, sebab kita sendiri kadangkala sebagai manusia yang menyeleweng dari ketaatan, dari norma, dari nilai-nilai kemanusiaan dan juga aturan pemerintah. Salah satu faktor adalah sikap diri kita sendiri yang cenderung menganggap aman diri kita, menganggap kita dekat dengan Allah, menganggap kita paling beribadah, menganggap kita paling beriman, menganggap kita paling bertakwa kepada Allah. Tetapi itu semua cenderung membahayakan orang lain, baik langsung maupun tidak langsung. Contohnya ketidakpatuhan kita terhadap fatwa para ulama, aturan pemerintah, kesombongan ego yang besar dari kita, agar kita diakui sebagai orang paling berani menghadapi pandemi dan tidak takut virus, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bertanya, jika sikap itu konsisten dalam diri kita, jika keyakinan itu konsisten dalam hati kita, mestinya dia juga harus tidak pakai masker di jalanan, tidak pakai masker di lembaga pemerintahan, tidak pakai masker di perusahaan, jikalau dia konsisten dengan keyakinan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenyataannya keyakinannya setengah-setengah, takut ditilang polisi, takut hilang jabatannya dan sebagainya. Hadirin rahimakumullah, ada sebuah hadis riwayat sahih dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang wafat tahun 693 Masehi di Madinah. Rasul bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la dharara wa la dhirara man dharra dharrahu Allah wa man syakkallahu alaih. Tidak boleh membahayakan diri dan orang lain. Siapapun yang membuat suatu bahaya, maka Allah akan membalasnya. Dan siapapun yang membuat kesulitan atas orang lain, maka Allah akan menyulitkannya. Hadis riwayat Imam Malik yang wafat tahun 795 Masehi. Hadis riwayat Imam Daraqutni rahimahullah yang wafat tahun 995 Masehi. Hadis riwayat Imam Hakim An-Nasaiburi yang wafat tahun 1012 Masehi dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah, ada juga makalah sahabat Nabi yang tertimpa wabah Taun waktu itu, dan ini termaktub dalam kitab Al-Uqubat fid Dunya,
karya Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullah, yang wafat tahun 894 Masehi di Baghdad, dari sahabat sekaligus pernah gubernur Kufah, yaitu sahabat An-Nu'man bin Bashir Al-Ansari radhiyallahu an, yang wafat tahun 684 Masehi di Suriah. Beliau berkata ketika beliau dilanda wabah musibah, beliau berkata, sesungguhnya kebinasaan yang paling binasa adalah engkau berbuat kejelekan ketika turunnya wabah. Ini adalah makalah masyhur dari sahabat Nu'man bin Bashir Al-Ansari. Kalimat tersebut oleh sebagian ulama ditafsirkan memberikan penjelasan yang dimaksud dengan berbuat kejelekan di masa pandemi adalah orang-orang yang tidak patuh terhadap fatwa-fatwa para ulama dan juga ulil amri, serta berbuat kemaksiatan dan kesombongan yang terang-terangan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, jika kita mengaku paling yakin, mengaku paling ahli ibadah, lebih alim mana kita dengan sahabat yang mulia Abu Ubaidah Al-Jarrah, Mu'ad bin Jabal bin Amir bin Aus, Yazid bin Abi Sufyan bin Sahr, Abu Yazid Suhail bin Amir, Abu Jandal Al-As bin Suhail, Dirar bin Al-Aswar bin Malik bin Aus Al-Asadi radhiyallahu anhum, dan puluhan sahabat lainnya sebab karena wabah pandemi pada tahun 639 Masehi di Yordania. Hadir rahimakumullah, jika kita ingin belajar bagaimana ulama-ulama salaf, para sahabat Nabi, ulama tabi'in, ulama tabi'in, dan ulama senior yang lalu, maka bacalah kitab yang bernama Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, karangannya Al-Alamah Al-Mufassir Al-Muhaddis Al-Hafidh Ibnu Abu Nu'aim Al-Isfahani, yang wafat tahun 1038 Masehi di Iran. Kitab beliau itu tebalnya 8 jilid. Kalau sampai itu beli terjemahan, itu ada 26 jilid. Mengapa kita baca kitab itu? Sebab beliau mengulas tentang hadis-hadis Rasulullah SAW, tentang silsilah sana-sana hadis wabah sampai pada Nabi, asar para sahabat, ulama-ulama generasi salaf, ahli tasawuf, ulama ahli ibadah, ulama ahli Quran, yang secara lengkap beliau utarakan dalam kitab itu. Dan kitab ini sampai sekarang menjadi rujukan fatwa dari ulama-ulama saat ini. Abu Nu'aim Al-Isfahani rahimahullah dalam kitabnya itu mengatakan ini memberikan pencerahan kepada umat Islam, sebab ketika zaman wabah terjadi menurut beliau dusta yang secara terang-terangan mengaku dirinya dekat dengan Allah, mengaku dirinya wali Allah, mengaku dirinya paling beriman, paling islami dari orang lain. Padahal mereka hanya ingin popularitas di tengah masyarakat demi menjaga keuntungan materinya, memperoleh pengakuan di tengah umat, dan agar dianggap orang hebat dan pemberani. Juga beliau mengatakan dalam kitab itu, ketika wabah terjadi waktu itu, ada sekelompok orang-orang fasik, orang-orang jahat, penghalal semua cara, menghalalkan dalil-dalil untuk kepentingan kelompoknya, pengikut faham hulul yang menisbahkan diri sebagai orang-orang ahli ilmu, ahli yakin, ahli kebajikan, ahli takwa, menggunakan simbol-simbol dalil dan agama, sampai masyarakat tertipu dengan penampilan mereka dalam menyikapi kondisi wabah pandemi. Hadirin rahimakumullah, kalau nggak percaya silakan membaca kitab itu,
pembelinya 6 jilid, 8 jilid, terjemahannya 26 jilid seharga 7 juta lebih. Kemudian salah satu sikap ulama tabi'in diceritakan oleh Imam Ibnu Sa'ad rahimahullah, sejarawan besar Islam yang wafat tahun 845 Masehi. Dalam kitab beliau At-Tabaqatul Kubra ada 9 jilid. Jika kita beli terjemahannya ada 21 jilid yang menceritakan banyak ulama salaf menyikapi pandemi saat itu. Padahal sekarang ini kita katanya niru salaf, tetapi tidak pernah baca kitab-kitab ulama salaf, khususnya tentang kitab-kitab masyhur yang membahas pandemi saat itu. Hadirin rahimakumullah, Ibnu Sa'ad rahimahullah menceritakan dalam kitab itu salah satu contoh ulama tabi'in senior yang bernama Imam Abu Mas'ud bin Al-Ajda Al-Kufi yang wafat tahun 682 Masehi di Algeria. Ketika wabah terjadi, beliau ulama besar mengatakan, saya ketika pandemi terjadi lebih banyak berdiam diri di dalam rumahku pada hari-hari terjadinya wabah taun. Terkait wabah itu beliau juga mengatakan, inilah hari-hari untuk menjauh dari keramaian, dan aku suka beribadah menyendiri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan wabah cepat berhenti. Istri beliau juga termasuk santri beliau yang bernama Imam Anas bin Sirin rahimahullah mengatakan, seringkali ketika wabah terjadi aku duduk di belakang guruku sambil beliau sholat. Setelah sholat beliau menangis melihatnya. Ternyata sholatnya panjang sekali sampai bengkak kedua kakinya, hanya untuk mendoakan agar wabah cepat berhenti. Hadirin rahimakumullah, bapak kedokteran dunia, seorang muslim yang bernama Imam Ibnu Sina rahimahullah, seorang hafal Quran, pencipta ilmu kedokteran dunia, dalam kitabnya mengatakan bahwa pandemi harus menjaga diri. Pandemi jangan menimbulkan kepanikan, sebab kepanikan adalah sebagian dari penyakit. Sementara ketenangan dan beribadah dan kesabaran adalah awal dari kesembuhan terhadap kondisi yang terjadi. Hadirin rahimakumullah, kalau orang mengatakan saya ahli hadis, ada hadis mengatakan begini begitu dan sebagainya, maka mari kita ambil satu contoh ulama hadis besar yang bergelar Amirul Mukminin fi zamanih tentang ilmu hadis, yaitu Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani As-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1449 Masehi di Kairo, Mesir. Beliau mengarang kitab khusus tentang pandemi wabah yang bernama Kitab Badlun Mar'un fi Fadlil Ta'un. Kenapa beliau mengarang kitab itu? Sebab ketiga putrinya yang hafal Al-Quran semua itu mati karena wabah ta'un waktu itu. Sehingga Ibnu Hajar Al-Asqalani juga pengarang kitab Bulughul Maram, juga pengarang kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Dalam kitab itu beliau mengatakan berdiam diri, menjauhi keramaian, sebab wabah tidak untuk bagi orang-orang yang katanya ahli maksiat, tetapi wabah juga terjadi dan kena pada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga putri beliau yang bernama Fatimah, bernama Zainab, bernama Ghaliyah, tiga putri hafal Quran. Para hadirin, kita hanya hafal kulhu saja, hafal al-falak saja, hafal yasin saja, sombong bukan main ketika kata-katanya menantang wabah itu adalah tidak takut. Ingat, kembali
contoh satu sejarah ulama ahli hadis ahli Quran beliau. 3 anaknya putri semua hafal Quran meninggal kata wabah taun saat itu. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu para hadirin, Ibnu Qayyim pernah mengatakan seorang ahli fikih Hambali yang wafat tahun 1350 Masehi. Dia mengutip pendapat Imam Harith Al-Muhasibi bahwasanya tidaklah merasakan kenikmatan maksiat melainkan orang yang selalu lalai. Adapun orang mukmin harus sadar, maka sesungguhnya ia tidak merasakan kenikmatan dari maksiat karena ilmu dan akhlaknya. Saya ulangi pesan beliau, adapun orang-orang mukmin yang sadar, maka sesungguhnya ia tidak merasakan kenikmatan dari maksiat karena ilmu dan akhlaknya mencegah dia dari ketidaktaatan, bahwa perilaku maksiat apapun bentuknya tidak patuh juga bagian dari maksiat kepada Allah, dan itu kata beliau hukumnya haram. Pengikut Ibnu Qayyim lihat Imam Panjenengan dalam kitabnya mengatakan begitu. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu mari terakhir pesan dari Profesor Dr. Syekh Mustafa Husni As-Sibai rahimahullah, seorang ulama besar di Palestina, pejuang Masjidil Aqsa yang wafat tahun 1967 Masehi. Beliau mengatakan, apabila dirimu tergerak melakukan maksiat dalam kondisi bencana, ya, maka ingatlah Allah. Apabila rasa itu belum hilang juga, maka ingatlah akhlak seseorang yang mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila belum juga, maka ingatlah dengan terungkapnya maksiat yang kamu lakukan apabila orang-orang mengetahuinya. Apabila belum juga hilang juga, maka kata beliau, ketahuilah saat itu juga engkau telah berubah menjadi perilaku binatang. Hadirin rahimakumullah, inilah jika diceritakan sampai subuh nggak akan selesai para hadirin tentang sikap-sikap bijaksana para ulama salaf, sahabat-sahabat, apalagi ngaji 26 jilid kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama salaf. Mudah-mudahan dengan kisah-kisah tadi kita semua sadar dan sabar dan ridho dan ikhlas atas kondisi yang terjadi. Sebab orang beriman tidak hanya diberi keyakinan oleh Allah, juga diberi akal untuk berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjaga diri dan menjaga orang lain dari bahaya apapun. Semoga kita semua selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat. Allahumma ya alimis sirri minna
لا تحتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والحمد لله رب العالمين عباد الله فاستبقوا الخيرات والله مستعان ولذكر الله أكبر.